Selamat datang kembali di Langit Hitam, tempat di mana kisah nyata bercampur dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah dari pedalaman Kalimantan Tengah tentang seorang petani bernama Pak Juhdi yang hidup sederhana bersama keluarganya. Tapi siapa sangka, kehidupan mereka berubah total setelah Pak Juhdi bertemu dengan seorang kakek misterius di tengah ladang jagungnya. Siapa kakek itu? Dan bagaimana ia membuat lahan kering tandus menjadi subur, seolah penuh berkah dari langit? Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, langit tampak pekat tanpa bintang. Suara jangkrik menjadi satu-satunya nyanyian yang terdengar dari balik semak. Pak Juhdi, seorang petani berumur 50-an, duduk di serambi rumah kayu sambil menatap ladang jagungnya yang mulai layu. Ia menarik nafas panjang. 3 bulan terakhir, hujan jarang turun, daun jagung kering, tanahnya retak, panen gagal, dan pupuk yang ia beli dengan utang tak memberi hasil apa-apa. Kalau terus begini, kita makan apa, Mak? Gumamnya sambil menatap istrinya, Bu Sumi, yang sedang menanak nasi dari sisa beras kemarin. Bu Sumi hanya diam. Ia tahu suaminya sedang menahan beban berat. Anak-anak mereka sudah tidur, tapi bayangan masa depan yang suram seolah ikut berbaring di sisi mereka. Malam semakin larut, tapi mata Pak Juhdi tak bisa terpejam. Ia mengambil lampu minyak, lalu melangkah keluar rumah. Angin malam menampar wajahnya lembut tapi dingin. Ia berjalan menyusuri pematang ladang. Setiap langkahnya menimbulkan suara krek dari rumput kering yang patah. Di tengah ladang, ia berhenti. Menatap barisan tanaman jagung yang kini hanya tinggal batang kurus. Namun saat itulah, dari kejauhan, terlihat sosok tua berjalan perlahan mendekatinya. Punggungnya bungkuk, membawa tongkat dari kayu hitam. Pak Juhdi sontak waspada. Siapa itu? Suaranya parau. Tapi sosok itu hanya tersenyum samar. Cahaya lampu minyak menyorot wajahnya, keriput tapi bersih. Matanya jernih seperti air sumur yang tenang. Jangan takut, Nak. Aku cuma lewat. Lahanmu ini bagus sebenarnya. Hanya saja kau salah memperlakukannya. Kalimat itu membuat Pak Juhdi terdiam. Salah memperlakukan tanah, batinnya. Kakek itu lalu duduk di tanah, mengusap segenggam debu dari ladang itu, dan mengendusnya seolah mengenali aroma yang hanya dia tahu. Tanah punya nyawa, Nak. Ia perlu bercara. Tapi manusia sekarang terlalu sibuk dengan pupuk dan alat, lupa mendengar bahasa tanah, ujarnya pelan. Pak Juhdi berdiri terpaku. Ia tak paham sepenuhnya, tapi ucapan itu terasa menusuk hati. Kakek ini siapa sebenarnya? Tanya Pak Juhdi dengan hati-hati. Kakek itu tersenyum samar, menatap ke arah hutan di belakang ladang. Kau bisa panggil aku Kakek Ranu. Aku tinggal tak jauh dari sini, tapi mungkin manusia jarang melihat jalanku. Pak Juhdi tak tahu kenapa, tapi ada ketenangan yang aneh saat berada di dekat lelaki tua itu. Seolah udara di sekitar menjadi lebih lembut, bahkan suara jangkrik pun terdengar berirama. Kalau kau mau, aku ajarkan caranya berbicara dengan tanahmu. Tapi dengan satu syarat, kata kakek Ranu dengan pandangan tajam. Syarat? Pak Juhdi luruskan dahi. Jangan pernah kau ceritakan kepada siapapun tentang aku. Kalau kau langgar, tanah ini akan diam selamanya, jawab kakek Ranu dengan nada berat. Pak Juhdi mengangguk pelan, setengah ragu, tapi juga penasaran. Ia tahu tak ada ruginya mencoba. Hidupnya sudah diambang putus asa. Baik, Kek. Ajari saya. Kakek Ranu lalu berdiri, menancapkan tongkatnya ke tanah. Anehnya, dari tempat tongkat itu menancap, muncul seberkas cahaya hijau samar, seperti cahaya kunang yang berkumpul. Mulai besok subuh, datanglah ke ladang dengan tangan kosong. Tak perlu cangkul, tak perlu pupuk. Hanya air dari sumurmu
dan niat yang bersih, kata kakek Ranu. Setelah berkata demikian, kakek itu berbalik perlahan ke arah hutan. Langkahnya tenang, tapi anehnya, semakin ia berjalan, tubuhnya tampak makin kabur oleh kabut yang tiba-tiba datang. Dalam sekejap, sosoknya hilang begitu saja di balik kabut tebal yang entah dari mana datangnya. Pak Juhdi terpaku. Ia merasa seperti baru saja berbicara dengan sesuatu yang bukan manusia biasa. Tapi malam itu, entah mengapa, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Saat kembali ke rumah, ia menatap lagi ladangnya dari kejauhan. Dan sumpah demi Tuhan, ia melihat satu batang jagung yang layunya mulai menegak kembali, seperti baru saja disiram hujan yang tak pernah turun. Dan malam itu, tanpa tahu apa yang menantinya, Pak Juhdi memutuskan besok subuh ia akan menuruti semua yang dikatakan kakek misterius itu. Subuh menyapa dengan kabut tebal yang menggantung rendah di atas ladang. Udara terasa lembab dan aroma tanah basah tercium samar. Pak Juhdi berjalan perlahan membawa seember air dari sumur belakang rumah. Air itu jernih, bahkan sedikit berkilau terkena cahaya pagi. Dalam hatinya, ia masih ragu, tapi ucapan kakek Ranu semalam terus terngiang. Datang dengan tangan kosong, hanya bawa air dan niat yang bersih. Ia menaruh ember di tengah ladang, lalu berlutut. Sinar matahari baru saja menyentuh pucuk pohon kelapa di kejauhan. Dengan jari-jari gemetar, ia menciduk air sedikit, lalu meneteskan ke tanah yang paling kering. Tak ada yang terjadi, tapi saat ia meneteskan untuk kedua kalinya, angin sepoi tiba-tiba berhembus dari arah hutan, membuat dedaunan bergemerisik pelan. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki, pelan tapi pasti, seperti seseorang berjalan di atas daun kering. Pak Juhdi menoleh cepat. Di sana, berdiri kakek Ranu dengan pakaian yang sama seperti semalam. Baju putih kusam, celana kain longgar, dan tongkat hitamnya yang kini tampak sedikit berkilau. "Kau datang tepat waktu," ucapnya sambil tersenyum. Pak Juhdi menunduk hormat. "Saya lakukan seperti yang kakek bilang." "Bagus," jawab kakek Ranu pelan. "Sekarang lihat baik-baik dan rasakan apa yang kau tabur." Ia kemudian berjalan mengelilingi ladang, menancapkan tongkatnya di beberapa titik. Dari setiap titik yang ditancapkan, muncul suara gemerisik aneh, seolah tanah itu hidup. Kakek Ranu lalu berbisik pelan dalam bahasa yang tak dimengerti Pak Juhdi. Suaranya rendah, seperti gumeman doa kuno. "Apa itu, Kek?" tanya Pak Juhdi dengan rasa ingin tahu. "Itu doa tanah," jawab kakek Ranu lirih. "Manusia dulu selalu mengucapkannya sebelum menanam, tapi sekarang semua sudah hilang terganti dengan mesin dan racun pupuk." Pak Juhdi menelan ludah. Ia memperhatikan tangan kakek Ranu yang sesekali menepuk tanah, lalu meneteskan sedikit air dari ember. Aneh, setiap tetes air yang jatuh tampak diserap cepat sekali, seolah tanah itu haus dan baru saja diberi minum setelah sekian lama. "Sekarang kau coba," ujar kakek Ranu. "Letakkan tanganmu di tanah, tutup mata, dan dengarkan." Pak Juhdi menuruti. Ia menempelkan telapak tangannya ke permukaan tanah. Awalnya tak terasa apa-apa, hanya dingin dan lembab. Tapi beberapa detik kemudian, tubuhnya bergetar halus. Ada sensasi aneh, seperti suara gemuruh kecil dari dalam bumi, lalu perlahan berubah menjadi bisikan lembut. Bukan suara manusia, tapi seperti nada yang berbicara lewat getaran. "Tuhan," gumam Pak Juhdi dengan mata terbuka lebar. Saya dengar sesuatu." "Itu jawabannya," kata kakek Ranu. "Tanahmu belum mati, nak. Ia cuma marah karena kau lupa mendoakannya. Rawatlah, beri air dengan hati, bukan dengan paksa. Dalam 7 hari, kau akan lihat hasilnya." Setelah berkata begitu, kakek Ranu melangkah mundur, menatap ladang itu dengan pandangan teduh. "Tapi ingat," katanya lagi, "jangan bercerita pada siapapun, termasuk istrimu. Kalau mereka tak percaya, mereka akan mencemari niatmu." Pak Juhdi mengangguk berat. Ia tak ingin menentang. Sosok kakek Ranu lalu menepuk bahunya pelan, dan sesaat kemudian, angin berhenti. Kabut naik pelan dari tanah, menyelimuti tubuh sang kakek. Dan ketika kabut itu menghilang, kakek Ranu pun lenyap begitu saja. Hari-hari berikutnya Pak Juhdi menjalankan pesan itu. Setiap subuh, ia datang membawa air sumur, meneteskan perlahan di titik-titik tertentu yang dulu ditandai kakek Ranu.
Ia tak mengucap apa-apa, hanya diam dan mengingat kembali doa yang samar-samar ia dengar dari bibir sang kakek. Hari ketiga, sesuatu mulai terjadi. Tanah yang dulu keras mulai gembur. Rumput liar yang semula kering kini tumbuh hijau. Dan di antara batang jagung yang hampir mati, muncul tunas-tunas kecil berwarna muda, seperti kehidupan baru yang muncul dari kematian. Saat sore tiba, Bu Sumi memperhatikan ladang dari jendela. "Pak, itu jagung kita kayaknya tumbuh lagi," ucapnya dengan nada heran. Pak Juhdi hanya tersenyum, pura-pura tak tahu. Mungkin karena embun pagi, katanya menutupi kegelisahannya. Malamnya ketika semua sudah tidur, Pak Juhdi kembali ke ladang. Ia menatap tanahnya yang kini hidup kembali, dan entah mengapa, di ujung ladang terlihat cahaya kecil berwarna hijau yang melayang perlahan ke arah hutan. Seperti kunang, tapi terlalu terang, terlalu hidup. Di sanalah, untuk pertama kali ia sadar bahwa yang sedang menolongnya bukan manusia biasa. Dan mungkin, tanah itu kini tak hanya subur, tapi juga menyimpan sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Sudah 7 hari sejak pertemuan pertama dengan kakek Ranu. Ladang jagung Pak Juhdi kini tampak berbeda, lebih hijau, lebih segar. Bahkan batang-batang yang dulu layu, kini tumbuh tinggi, dengan daun-daun lebar dan berkilau, seolah disiram embun setiap jam. Penduduk kampung yang lewat sampai heran. "Aneh, ladangmu subur sendiri, Ju." Tapi Pak Juhdi hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin rezeki dari Tuhan." Dalam hatinya ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik semua ini. Namun pada malam ke-8, udara terasa berbeda. Angin berhenti bertiup, dan langit begitu sunyi hingga suara detak jam di dalam rumah terdengar jelas. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Juhdi terbangun karena mendengar suara lirih dari arah ladang. Suaranya seperti orang berbisik, pelan, panjang, dan berulang. Ia bangun pelan-pelan agar tak membangunkan istrinya. Dengan membawa lampu minyak, ia berjalan menuju ladang. Langkahnya hati-hati, tapi rasa takut mulai menekan dadanya. Saat tiba di pematang, suaranya semakin jelas. Seperti suara seseorang yang memanggil, tapi bukan dari permukaan. Suara itu terdengar dari dalam tanah. "Pak Juhdi." Suara itu lembut, dalam, dan menyeret nada seperti berasal dari perut bumi. Tubuhnya langsung merinding. Ia memutar lampu ke segala arah, tapi tak ada siapapun. Ia berjongkok, menempelkan telinganya ke tanah dan, Tuhan, ia benar-benar mendengar bisikan itu dengan jelas. "Terima kasih, sudah beri minum," suara itu berkata. "Kami sudah lama haus." Pak Juhdi mundur dengan napas terengah. Kakinya gemetar. Siapa kalian?" tanyanya terbata. Tapi tak ada jawaban, hanya suara desir angin yang kembali berhembus pelan, seolah menutup percakapan itu. Keesokan paginya ia tak menceritakan apapun pada istrinya. Tapi rasa penasaran menguasai pikirannya. Ia memutuskan untuk datang lebih pagi lagi ke ladang, tepat sebelum matahari terbit. Saat ia menatap tanah di mana suara itu terdengar semalam, ada sesuatu yang aneh. Tanah di sana tampak sedikit menonjol, seolah baru saja digali dari dalam. Ia menyentuhnya perlahan, dan jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Setelah menggali sedikit, ia menemukan sebuah batu pipi keemasan, hangat saat disentuh, seperti menyimpan panas matahari di dalamnya. Saat ia angkat, dari bawah batu itu keluar hawa dingin aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakang. "Jangan angkat batu itu, Nak." Suara berat itu membuatnya tersentak. Ia menoleh. Kakek Ranu berdiri di sana, dengan sorot mata tajam dan wajah sedikit muram. "Maaf, Kek, saya cuma penasaran," ucap Pak Juhdi tergesa. Kakek Ranu mendekat perlahan, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. "Batu itu bukan sembarang batu, Nak. Itu penutup jalan antara duniamu dengan dunia kami." Dunia kalian?" tanya Pak Juhdi bingung. Kakek Ranu mengangguk pelan-pelan. "Tanahmu ini berdiri di atas wilayah kami. Dulu, manusia dan kami hidup berdampingan, saling menjaga. Tapi manusia mulai lupa, membakar hutan, mencemari air, dan memaksa bumi memberi hasil tanpa izin. Maka kami menutup pintu itu." Pak Juhdi terdiam. Hatinya mulai paham kenapa tanahnya dulu gersang. Ia merasa bersalah tapi juga takut. "Lalu kenapa sekarang saya bisa dengar suara dari dalam tanah?"
Itu karena kau sudah menghormati tanahmu, jawab kakek Ranu. Tapi ingat, bila kau melanggar janji untuk tak menceritakan ini, pintu itu akan terbuka lagi, bukan untuk berkah, tapi untuk bencana. Pak Juhdi menelan ludah. Ia tahu peringatan itu serius. Ia menatap lagi batu keemasan itu, lalu menutupinya kembali dengan tanah. Kakek Ranu tersenyum samar. Bagus, sekarang ladangmu akan terus hidup. Tapi jaga ucapanmu, nak. Tanah bisa mendengar lebih baik daripada telinga manusia. Sore itu langit tampak lebih indah dari biasanya. Awan oranye menggantung di atas ladang yang hijau sempurna. Bu Sumi membawa air minum untuk suaminya. Aneh ya Pak, tanah ini tiba-tiba seperti hidup, katanya sambil menatap barisan jagung yang menjulang tinggi. Iya Mak, jawab Pak Juhdi pelan. Tanah ini cuma butuh dihargai. Namun malamnya, saat semua terlelap, suara itu datang lagi. Kali ini bukan hanya satu, tapi banyak. Dari segala arah, dari dalam tanah, dari antara batang jagung yang berayun pelan. Suara itu seperti orang berdoa, berbisik dalam bahasa kuno yang tak dimengerti. Pak Juhdi berdiri di depan jendela, menatap ladangnya yang bersinar samar oleh cahaya bulan. Tapi di antara barisan tanaman itu, ia melihat sesuatu bergerak. Sosok-sosok kecil, tinggi sepinggang anak-anak, berjalan perlahan sambil menunduk, seolah sedang menanam sesuatu di antara tanaman jagungnya. Ia tertengun, matanya membesar. Mereka bukan manusia, tapi bentuk mereka nyata. Dan di antara mereka, tampak satu sosok tua berjalan di depan, memegang tongkat hitam, kakek Ranu. Pagi berikutnya, udara di kampung terasa lain dari biasanya. Seolah-olah embun pagi membawa aroma manis yang belum pernah tercium sebelumnya. Pak Juhdi keluar rumah dan matanya terbelalak. Ladang jagungnya kini seperti permadani hijau yang berkilau di bawah cahaya mentari. Batangnya tegap, daunnya segar, dan tongkol-tongkol jagungnya terlihat besar, seolah siap panen dalam waktu singkat. Bu Sumi ikut keluar dan menatap ladang dengan mata berkaca-kaca. Pak, ini luar biasa. Baru seminggu lalu semuanya hampir mati. Pak Juhdi hanya diam menatap ladang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia bahagia, tapi di sisi lain hatinya bergetar. Ia masih ingat jelas sosok-sosok kecil yang dilihatnya semalam. Ia masih ingat bisikan lembut dari tanah, suara yang ia tak berani ceritakan pada siapapun. Sore itu, beberapa warga datang berkunjung. Juh, kau kasih pupuk apa? Tanya Pak Tarun, tetangganya yang juga petani. Jagungku sudah disiram obat mahal, tapi tak ada hasil. Lahanmu subur sekali. Pak Juhdi hanya tertawa kecil. Saya cuma pakai air sumur, Pak. Air sumur? Pak Tarun tertawa tak percaya. Kalau begitu aku juga mau coba. Siapa tahu tanahku ikut subur. Pak Juhdi langsung gelisah. Ia teringat peringatan kakek Ranu. Jangan ceritakan pada siapapun. Tapi melihat wajah teman-temannya yang penuh rasa ingin tahu, ia hanya tersenyum dan menjawab seadanya. Mungkin rezeki saya aja yang lagi baik, Pak. Malam harinya, ia duduk di serambi, menatap ladang sambil merenung. Di tengah keheningan itu, angin berhembus lembut, membawa aroma jagung muda yang sangat harum. Tapi di antara hembusan angin, terdengar lagi suara-suara itu. Lembut, berbisik, seolah sedang menyanyikan sesuatu. Dan dari kejauhan, samar-samar ia melihat titik-titik cahaya kecil menari di antara batang jagung. Kunang-kunang, pikirnya. Tapi setelah diamati lebih lama, cahaya itu tampak mengikuti pola, seolah sedang berjalan melingkari ladang. Rasa penasaran mengalahkan takutnya. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati. Di tengah ladang, ia melihat jejak kecil di tanah, seperti bekas kaki mungil. Ia berjongkok menyentuh tanah itu. Kalian siapa sebenarnya? Gumamnya pelan. Yang menjaga hasil panenmu. Suara itu muncul tiba-tiba dari arah belakang. Pak Juhdi terlonjak, lalu menoleh cepat. Kakek Ranu berdiri di sana lagi dengan senyum lembut, tapi tatap matanya dalam, seperti menyimpan ribuan rahasia. Panenmu sebentar lagi siap, tapi ingat, jangan ambil semua. Pak Juhdi mengerutkan dahi. Maksudnya, Kek? Tanah ini tidak suka rakus. Ambil seperlunya, sisanya biarkan untuk kami. Pak Juhdi menelan ludah, merasa tubuhnya dingin. Untuk kalian? Kakek Ranu mengangguk perlahan.
Yang menanam bersamamu bukan hanya manusia. Kami membantu bukan karena kau minta, tapi karena niatmu tulus. Maka kami pun memberi. Tapi kalau kau mengambil semuanya untukmu, keseimbangan akan rusak. Pak Judi mengangguk dengan wajah serius. Ia mengerti pesan itu. Saya janji, Kek, saya akan sisakan sebagian. Kakek Ranu menatapnya dengan senyum puas. Baiklah, kalau kau tepati, tanah ini akan terus hidup. Tapi kalau tidak, ia berhenti sejenak. Matanya menatap jauh ke arah ladang. Maka apa yang tumbuh bisa berubah menjadi apa yang menelanmu. Kalimat itu membuat bulu kuduk Pak Judi berdiri. Tapi sebelum ia sempat bertanya, kabut turun lagi menyelimuti tubuh sang kakek hingga akhirnya lenyap tanpa jejak, meninggalkan aroma daun basah yang samar. 3 hari kemudian, waktu panen tiba. Bu Sumi dan anak-anak membantu. Jagung-jagung itu besar, berat dan manis luar biasa. 1 tongkol saja cukup untuk makan sekeluarga. Warga kampung datang membantu dan mulut mereka tak berhenti memuji hasil ladang Pak Juhdi. Tapi di tengah kegembiraan itu, hati Pak Juhdi diliputi rasa was-was. Ia ingat janji pada kakek Ranu, menyisakan sebagian. Maka sore itu, saat semua jagung hampir dipetik, ia menghentikan kerja dan berkata, "Sudah cukup, sisakan bagian utara ladang, jangan diambil." Warga heran, "Kenapa, Juh? Masih banyak yang belum dipetik." Ia hanya tersenyum, "Biar untuk alam, biar burung-burung makan." Malamnya, setelah semua pulang, Pak Juhdi kembali ke ladang. Bagian yang ia sisakan itu tampak berkilau di bawah cahaya bulan. Angin berhembus lembut, dan tiba-tiba sosok-sosok kecil itu muncul lagi, berjalan pelan di antara jagung, memetik beberapa tongkol, dan lalu menghilang satu persatu di balik kabut. Di tengah mereka, kakek Ranu menatapnya sambil mengangguk tenang. "Bagus, Nak. Kau mengerti cara kami bekerja." Pak Juhdi menunduk hormat, dan kali ini ia sadar, ladang ini bukan sekedar tanah. Ia adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia mereka. Dunia yang penuh keseimbangan, di mana keserakahan manusia bisa merusaknya kapan saja. Namun malam itu belum berakhir. Saat kakek Ranu lenyap, tanah di tempat ia berdiri tiba-tiba berguncang ringan, dan dari bawahnya muncul seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan. Di dalamnya tampak benda kecil seperti biji jagung yang memancarkan cahaya. Kakek Ranu sempat berbisik sebelum menghilang sepenuhnya. "Itu benih dari dunia kami. Tapi jangan sekali-kali menanamnya di luar niat yang bersih." Pak Juhdi menggenggam biji itu dengan hati-hati. Ia tak tahu apa yang sebenarnya ia pegang, tapi dalam genggamannya terasa hangat dan hidup. Dan sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah berhari-hari tidak muncul, cahaya dari tepi ladang jagung Pak Juhdi kembali tampak. Namun kali ini berbeda, lebih lembut. Tidak sekuat sebelumnya, seperti nyala pelita dari jauh. Pak Juhdi yang tengah menyiangi rumput di pinggiran sawah berhenti bekerja. Ia menatap sinar itu lama-lama, merasa seperti ada panggilan di dalam dadanya. Sudah waktunya, gumamnya lirih, seakan tahu bahwa malam itu adalah pertemuan terakhirnya dengan sang kakek bunian. Ia meninggalkan cangkul di tanah dan berjalan perlahan ke arah cahaya itu. Udara di sekitar berubah dingin, suara jangkrik menghilang, dan hanya terdengar desir angin yang membawa aroma bunga liar dari hutan belakang. Di sana, di bawah sinar bulan separuh, berdirilah kakek bunian itu, masih dengan wajah teduh, janggut putih, dan tongkat kayu yang memancarkan cahaya samar. Tapi kali ini, di tangan kirinya, ada sesuatu. Sebuah kantung kecil yang tampak terbuat dari serat halus berkilau, seperti tenunan cahaya itu sendiri. "Pak Juhdi," ucap sang kakek pelan, "tanahmu sudah subur, tapi waktumu di sini belum selesai. Kau sudah menjaga janji, dan kini giliran kami memberi yang terakhir." Ia menyerahkan kantung itu dengan kedua tangan. Gerakannya pelan namun penuh makna. Dengan tangan gemetar, Pak Juhdi menerimanya. Saat ia membuka sedikit kantung itu, terlihat biji-biji kecil berwarna keemasan di dalamnya. Setiap butirnya berkilau seperti embun di bawah cahaya pagi. "Apa ini, Kek?"
tanyanya takjub. Itulah benih dari dunia kami, jawab sang kakek sambil tersenyum. Tanamlah di tanah yang bersih, di bawah bulan yang sedang menua. Jagalah seperti kau menjaga jagungmu, tapi jangan pernah menjual hasilnya. Itu bukan untuk uang, tapi untuk kehidupan. Pak Juhdi hanya mengangguk. Ia tahu setiap perkataan sang kakek selalu membawa makna yang dalam. Malam itu mereka duduk bersama di tepi ladang, membicarakan hal-hal sederhana, tentang tanah, hujan, dan rasa syukur. Tapi di tengah percakapan itu, kakek Bunian mulai memudar, seperti asap yang tersapu angin. "Kek," suara Pak Juhdi tercekak. "Apa aku masih bisa bertemu lagi?" Sang kakek hanya menatapnya sambil tersenyum. "Kau akan melihatku setiap kali kau menanam dengan hati, bukan dengan tamak. Dunia kami dan dunia kalian tak pernah benar-benar terpisah." Setelah itu, sosoknya benar-benar hilang. Hanya tongkat kecil yang tertinggal di tanah. Terbuat dari kayu yang tak dikenal, ringan tapi hangat ketika dipegang. Malam terasa hening sekali. Keesokan paginya, Pak Juhdi menanam benih itu di pojok ladang yang paling subur, di dekat pohon besar tempat pertama kali ia bertemu sang kakek. Ia menanamnya dengan hati-hati, tanpa doa panjang, hanya dengan rasa syukur dalam diam. Hari berganti minggu, dan dari tanah itu tumbuh tanaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Daunnya hijau keperakan, berkilau saat tertimpa matahari, dan setiap kelopaknya mengeluarkan aroma lembut seperti tanah basah setelah hujan. Tak satu pun warga desa tahu jenis tanaman itu. Mereka hanya menyebutnya jagung langit. Dan anehnya, setiap kali musim kering datang, hanya lahan Pak Juhdi yang tetap hijau. Air tanah seolah tak pernah habis. Burung-burung datang, tapi tak merusak. Tanahnya menjadi tempat hidup yang damai. Tahun demi tahun berlalu, dan Pak Juhdi menua dengan damai. Ia tak pernah menjual hasil ladangnya, hanya membaginya pada tetangga yang kekurangan. Orang-orang bilang keberkahan datang karena hatinya bersih. Tapi malam-malam tertentu, bila kau berjalan di sekitar ladang itu, konon terlihat sosok kakek tua duduk di pematang, memegang tongkat bercahaya, mengawasi tanaman yang tak pernah mati. Kini, di ladang yang sama, anak-anak Pak Juhdi masih menanam seperti ajaran ayah mereka, dengan tangan yang sabar, dengan niat yang tulus. Dan bila mereka mendengar desir lembut di antara daun, mereka tahu, mungkin sang kakek Bunian sedang tersenyum dari dunia lain. Tamat.